Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah Tuhan kita masih ada di tempat ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Kasih setianya yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Sungguh kita patut bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Melalui pujian-pujian kita pada pagi hari ini, kita nyatakan iman kita juga bahwa Tuhan selalu buka jalan. Kita tidak akan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Dan berkat-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang kita perlu yakini, kita percaya, Dia Allah yang setia, Dia yang selalu ada menolong kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Katakan, ku bersyukur, sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Ucapan syukur kita karena hidup kita yang ada sekarang karena anugerah Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, karena anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur
tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan sama hidupku. Mari kita sembah Dia, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang luar biasa Tuhan. Mempunyai Bapa yang luar biasa, Allah yang setia. Walaupun hidup kami rasanya sesak Tuhan, tetapi Engkau selalu ada untuk kami. Engkau bukakan jalan buat kami Bapa, dan berkat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang setia. Dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan pujian ini. Ku bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Ya bukan jalan waktu-Mu, tinggal menangkan badan, lakukan musuh. Ya bukan jalan yang tak terbatas, mengangkat kutu, hatiku ku bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Ya bukan jalan tinggal menangkan badan, lakukan kutu. Ya bukan jalan yang tak terbatas, mengangkat kutu, hatiku kuat.
bukan jalan penuh mujizat, terangkan badai, lakukan musuh. Dia bukan jalan yang tak terbatas, katakan tutup hatiku kuat. Amin. Hati kita kuat karena Tuhan bukan jalan buat kita. Amin. Yes. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari lambaikan tanganmu, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, yes, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Yes, Jesus, limpahi, karena Allah sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Kau sanggup ya Bapa. Besar Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat katakan, aku berkati, aku katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi oleh Tuhan untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu menjaga dan menolong kehidupan kami Tuhan. Selalu dan selalu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Karena kasih-Nya, katakan Tuhan yang selalu menolong hidupku. Menolongku, selalu menjagaku, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu melindungi kami. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita, katakan Tuhan yang selalu menolongku. Ini pernyataan kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menjaga kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Angkat hatimu, katakan Tuhan, Tuhan, Engkau yang selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolongku. Pegang Tuhanmu. Kalau engkau mengangkat tanganmu, Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi engkau. Tuhan yang memegang tanganmu, memberi kekuatan. Tuhan yang menarik engkau, Tuhan yang menolong engkau, Tuhan yang menjaga setiap langkah hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Oh, haleluya, haleluya, selalu haleluya. menjagaku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Yes, ucapkan dengan imanmu, Tuhan, ini aku Tuhan yang butuh pertolonganmu Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, Engkau selalu
yang meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Yes, amin. Engkau mengenyangkan kami Tuhan seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan, pegang tangannya. Katakan, Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Ini aku Tuhan. Ini aku yang lemah Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan beritakan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami, selalu menopang kami, dan penyertaan-Mu itu sempurna sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapa di surga, biarlah kami terus berpaut kepada Tuhan, memastikan hidup kami ada di jalan Tuhan, supaya kami boleh menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungi pada pagi hari atau siang hari ini, kiranya terus mengingatkan kami dan membekali kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Waktu inilah waktu-Mu Tuhan, bekerjalah atas kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Ya, selamat pagi atau menjelang siang. Kiranya ibadah ini jadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dalam ibadah raya ini saya ambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ulangi lagi. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi ini secara jelas dan terang-terangan, Alkitab mengatakan bahwa iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saya dan saudara, harus murni
dan kemurniannya harus terbukti. Dan menurut Alkitab juga, satu-satunya cara untuk membuktikan kemurnian iman kita, saya dan saudara, adalah dengan cara diuji. Enggak ada cara lain. Jadi dengan kata lain, iman yang murni yang diminta Tuhan itu adalah iman yang telah terbukti. Dan iman yang telah terbukti adalah iman yang telah teruji. Saya ulangi. Iman yang murni adalah iman yang telah terbukti. Dan iman yang telah terbukti adalah iman yang telah teruji. Dengan kata lain pula, orang Kristen, saya dan saudara, harus memiliki iman yang murni. Nah, tentu timbul pertanyaan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, itulah yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah siang hari ini, membuktikan kemurnian iman saya dan saudara. Oleh sebab itu renungan saya pada hari ini berpusat pada 3 kata kunci tadi, yaitu kemurnian, membuktikan, dan ujian. Dan untuk menjelaskan hal-hal ini, saya akan menggunakan kalimat-kalimat tanya. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu iman yang murni? Tentu sebelum kita membuktikan, kita harus tahu dulu definisinya. Paling tidak kita mesti sependapat dulu. Harus tahu definisinya. Kan begitu. Contohnya begini. Dari mana kita tahu kita sudah menjalankan protokol kesehatan misalnya? Kan ada definisinya. Yang 3M, lalu 5M sekarang. Mungkin besok jadi entah berapa M. Kan kalau sudah, kan kita sepakat M yang pertama A, M yang kedua B, dan seterusnya. Pokoknya kita semua tahu itu. Nah, dari mana kita bisa melihat kita sudah menjalankan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini? Ya kalau tadi itu, sudah melakukan yang 3M atau 5M itu. Dan kita sepakat 3M itu apa, 5M itu apa. Kalau orang punya pendapat yang lain atau M yang lain, misalnya M yang pertama mencuci, M yang kedua memasak, M yang ketiga makan, ya itu bukan protokol kesehatan. Harus sama. Harus sama. Karena pendapatnya sama, acuannya sama, maka kita bisa tahu sudah apa belum gitu loh. Oleh sebab itu mari kita samakan dulu persepsi kita mengenai iman yang murni itu apa. Ya tentu tidak lepas dari firman Tuhan. Iman yang murni, ingat kata murni itu, adalah iman yang tidak ada campuran lain. Tidak ada campuran apa-apa. Ini namanya juga murni. Tidak ada unsur lain. Tidak ada campuran apapun. Pokoknya segala sesuatu yang ada campurannya itu pasti tidak murni. Karena namanya murni ya only one, satu-satunya, tidak ada yang lain. Apapun yang mencampurnya, meskipun dalam tanda petik, itu mungkin lebih baik daripada yang pokoknya, tapi tetap saja tidak murni. Tidak murni. Yang namanya murni itu berarti ya tidak ada campuran lain. Berarti iman yang murni adalah iman yang tidak ada campuran lainnya. Dan iman yang murni adalah iman yang tidak disertai dengan kepentingan lain. Nah, pokoknya tidak ada sesuatu yang lain, apapun itu istilahnya. Pokoknya dia hanya sendirian, itu namanya murni, unsurnya hanya satu. Kalau ada unsur yang lain, ya sekali lagi, itu bukan murni. Dan iman yang murni adalah iman yang hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Saya ulangi lagi, iman yang murni adalah iman yang hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Bukan tertuju kepada apa yang Yesus janjikan atau apa yang Yesus bisa berikan. Itu dua hal yang berbeda. Yesus dengan apa yang melekat pada Yesus itu dua hal berbeda. Yang kita cari itu adalah Yesusnya, bukan apa yang ada pada Yesus. Itu hal yang lain.
Nah, iman yang murni adalah iman yang memang kita percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menolong saya dan saudara, yang sudah menyelamatkan kita, yang kita harusnya binasa, tapi kemudian oleh karena kasih yang besar diberikan hidup yang kekal. Dia bukan apa yang Yesus janjikan, memang Dia menjanjikan banyak hal, saudara, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita, memang Dia janji kok. Tapi bukan itu yang kita tuju, bukan itu fokus kita. Saya beriman kepada Tuhan karena Tuhan bisa memberikan saya A, B, C dan seterusnya, bukan. Meskipun memang kita butuh itu, meskipun memang Dia menjanjikan itu, tapi yang murni, iman yang murni adalah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita beriman hanya kepada Dia. Inilah yang salah satu hal yang bisa membuat saudara dan saya itu tidak akan kecewa kalau ikut Tuhan. Kalau memang fokus kita kepada Yesus pribadinya, maka apapun yang Yesus lakukan kita tidak akan persoalkan. Berbeda kalau kita fokusnya kepada apa yang Yesus punya dan apa yang Yesus bisa berikan. Lah, repot begitu. Kalau ternyata Yesus tidak memberikan apa yang kita inginkan, yang dalam tanda petik Dia janjikan, orang bisa berubah. Bisa. Jadi iman yang murni hanya kepada Yesus, tidak ada kepentingan lain. Saya kasih contoh Bapak Saudara. Saya dan saudara, pria dan wanita, pasti ingin dikasihi, dicintai itu apa adanya. Entah itu suami atau istri saudara atau pacar saudara. Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara akan sangat kecewa, bahkan tersinggung. Kalau ternyata pasangan saudara mengasihi saudara, dalam tanda petik mengasihi, karena sesuatu yang saudara punya, kebetulan saudara kaya misalnya. Ternyata dia menginginkan bukan pribadi saudara, tapi apa yang saudara punya, ya kekayaan atau apa sebagainya. Saudara tidak ada yang suka itu. Kalau ternyata dia mau sama saya, menikah dengan saya, atau mau pacaran dengan saya, karena dia melihat apa yang bisa dia dapatkan melalui saya. Memanfaatkan saya untuk mendapatkan sesuatu yang saya punya. Kelihatannya saja dia mau mencintai saya misalnya. Mau menikah dengan saya. Tapi sebetulnya dia menikah dengan saya, bukan dengan saya, tapi dengan apa yang saya punya. Harta benda misalnya. Atau mungkin peluang-peluang tertentu untuk di dalam dunia politik kan kita kenal namanya itu pernikahan, apa ya itu? Yang dinikahkan karena ada kepentingan politiknya begitu. Saya rasa Bapak Ibu Saudara tidak akan suka. Pasti tersinggung. Coba bayangkan dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi sebetulnya kita tidak mengasihi Tuhan, kita mengasihi apa yang Tuhan punya. Dan apa yang bisa Tuhan berikan. Padahal kita harus punya iman yang murni, hanya tertuju kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, soal yang lain-lainnya itu sebetulnya sudah otomatis kita dapatkan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita diadopsi menjadi anak Tuhan, masuk dalam keluarga Tuhan. Dan sebagai keluarga dalam Tuhan, kita otomatis memiliki hak. Hak itu akan diterima secara otomatis tanpa diminta. Hak itulah sesuatu yang kita dapatkan otomatis, yang melekat dengan status. Kalau Bapak Ibu Saudara punya tabungan di bank, membuka rekening di bank, menyerahkan sejumlah uang, maka saudara secara otomatis menjadi nasabah dari sebuah bank itu. Dan saudara akan mendapat hak. Misalnya menggunakan layanan perbankan. Saudara berhak mendapat misalnya buku tabungan kalau tabungan. Mendapatkan kartu ATM. Mendapatkan aplikasi mobile banking misalnya kalau bank itu ada aplikasinya. Dan saudara menggunakan punya hak menggunakan semua itu. Tidak perlu diminta, otomatis saudara akan mendapatkan itu. Karena apa? Karena itu hak yang diperoleh karena status itu.
Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, status kita sebagai anak Tuhan, kita mewarisi hak itu. Termasuk hak untuk diberkati oleh Tuhan. Hak untuk ditolong oleh Tuhan. Maka saya tidak sekali dua kali saya ingat mengatakan bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, tidak usah minta-minta diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu minta diberkati. Apalagi ngoyo-ngoyo berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Tidak perlu, seolah-olah Tuhan itu tidak niat gitu loh. Lalu kita paksa-paksa baru kemudian dia berkati. Tidak begitu Tuhan. Otomatis kok dia akan berkati Bapak, Ibu dan saya. Asal kita jangan melupakan satu hal. Karena kita bukan cuma punya hak, tapi juga kita punya kewajiban. Sebagai anggota keluarga, kewajiban kita adalah menjaga nama baik keluarga. Hidup sesuai dengan aturan dalam keluarga. Masing-masing keluarga mungkin ada perbedaan tertentu bagaimana hukum yang berlaku di keluarga itu. Kita sebagai anak atau sebagai bagian dari keluarga itu, maka kita harus taat kepada keluarga itu. Kalau ada hal-hal yang harus dihindari, hindari. Kenapa kadang-kadang ada orang tua yang mencoret nama anaknya tertentu dari surat wasiat? Kenapa? Karena anak itu tidak hidup seperti yang dikehendaki. Ya dia mungkin nakal, dia mungkin pelaku kejahatan, mempermalukan nama keluarga. Apalagi keluarga itu dalam tanda petik keluarga terpandang di tempat itu. Mengucapkan nama keluarga itu biasanya kan langsung mengikuti statusnya. Kemudian anak itu misalnya mempermalukan keluarga sehingga orang tua kadang-kadang begitu jengkel dihapus dari warisan. Tapi selama anak itu atau anggota keluarga itu hidup baik-baik, jaga nama baik keluarga, taati ketentuan yang berlaku dalam keluarga, maka otomatis dia tidak usah diminta. Dia akan menerima haknya, entah diterima dalam masa kini atau dalam masa yang akan datang. Sama juga Bapak Ibu Saudara dengan saya. Sebagai anak Tuhan, kita sudah punya hak itu. Alkitab berkata, Yesus berjanji, berkat di sorga dan di bumi disediakan kok bagi orang yang mengasihinya, yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Asal kita baik-baik menjaga kehidupan kita sebagai anggota keluarga Tuhan, jaga baik-baik reputasi keluarga kita, reputasi Tuhan, hidup benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, lakukan apa yang Dia suruh, hindari apa yang Dia larang. Maka otomatis kita tidak perlu, tidak usah Tuhan dipaksa-paksa. Tadi sudah katakan, seolah-olah Tuhan itu tidak niat memberkati saudara loh. Harus didoakan dengan sungguh-sungguh, harus digebar-gebar. Kalau berdoa sambil pukul-pukul, entah pukul meja atau pukul lantai. Berdoa dengan dramatis, menggunakan suara-suara yang tinggi, yang melengking-lengking, supaya Tuhan dengar. Oh tidak perlu, itu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Tuhan itu bukan orang yang sudah pikun, yang harus diingat-ingatkan, yang harus diberitahu baru ingat. Tidak perlu. Dia tahu dengan janjinya. Dia tahu apa yang dia janjikan. Dia tahu bagaimana tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Saudara bisa lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan kita. Cuma pertanyaannya, kita sudah hidup tidak sesuai dengan Tuhan mau? Apakah pengiringan kita kepada Tuhan betul-betul cari pribadi Tuhan apa tidak? Saya mungkin pernah khotbahkan itu. Ketika orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus. Yesus kan pernah bilang, kamu cari aku bukan karena kamu melihat pekerjaan yang aku lakukan, tapi kamu sudah puas, sudah kenyang makan roti. Yesus mau bilang sebetulnya kamu kan bukan, kelihatannya kamu cari saya, tapi bukan saya yang kamu cari. Tapi roti itu loh. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah itu berlaku pada zaman sekarang? Saya dan saudara yang tahu itu. Bagaimana motivasi kita, bagaimana fokus kita, bagaimana tertuju kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saya beritahu satu hal bahwa kalau fokus kita itu bukan kepada pribadi Tuhan, kalau kita bukan cari Tuhan, saudara, saya jaminnya, saudara pasti akan kecewa, satu waktu akan kecewa dengan Tuhan. Pasti. Kenapa kok Tuhan begini? Apalagi kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang menurut kita lebih setia dari dia. Kita lebih banyak pelayanan dari dia. Kita lebih rajin bergereja dari dia. Kita lebih rohani dari dia. Tapi kok dia lebih diberkati dari saya?
Lalu saudara mulai membanding-bandingkan. Kayak kok Tuhan itu tidak adil itu. Dia cuma bikin begini kok kelihatannya lebih baik dari saya. Tapi kalau saudara itu memang betul-betul hanya mengasihi Tuhan, berfokus kepada Tuhan, di luar sana mau terjadi apa, tidak urusan. Tetapi janji Tuhan pasti ya, ada waktunya Dia akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah kecewa, lalu menuntut dari Tuhan, seolah-olah Tuhan itu punya kewajiban yang harus lakukan sekarang, karena kita sebagai anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jadi bagaimana definisi daripada iman yang murni itu? Iman yang tidak ada campuran apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Hanya kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana iman yang murni ini dapat terjadi? Bagaimana iman yang murni itu yang diminta Tuhan tadi itu dapat terjadi? Nah, iman yang murni yang tidak ada campuran itu, yang hanya tertuju kepada Tuhan itu bukan yang lain, itu tidak terjadi dalam sekejap seperti membalit telapak tangan. Tapi terjadi melalui suatu proses. Proses. Harus melalui proses. Dan saya mau katakan satu hal Bapak Ibu dari kasih dalam Tuhan, iman yang murni adalah salah satu hal yang tidak bisa kita peroleh melalui doa. Tanpa melalui proses. Kita bisa berdoa kepada Tuhan ketika masuk dalam proses, Tuhan beri saya kekuatan, bisa, mampukan saya, bisa. Tapi kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah saya, jadikan saya punya iman yang murni kepada Tuhan. Tidak bisa. Karena itu hanya bisa diperoleh melalui sebuah proses. Dan prosesnya Alkitab sudah bilang tadi. Yaitu melalui ujian. Proses pemurnian iman, tadi Alkitab yang kita baca, itu digambarkan seperti proses pemurnian emas. Kalau Bapak Ibu melihat di video-video begitu, di YouTube misalnya, bagaimana emas itu diproses lalu ditambang. Emas itu ketika di dalam mentahnya itu baru keluar dari pertambangan, itu kan dalam bentuk yang tidak kelihatan, bahkan tidak kelihatan kuning itu. Karena bercampur dengan batu, bercampur dengan tanah, segala macam unsur-unsur lain yang bukan emas ada di situ. Tidak ada emas yang ditemukan ketika digali, ketemunya sudah batangan-batangan. Tidak ada itu. Kalau kita melihat emas, tidak ada yang ketemu emas itu sudah berbentuk giwang Bapak Ibu-ibu semua, tidak ada. Itu masih tidak karu-karuan, bahkan dalam beberapa video yang saya lihat, itu tidak kelihatan emas itu. Emas itu kan ciri khasnya kan kuning, tidak ada itu. Kotor, coklat, segala macam, bentuknya tidak karuan. Setelah ditambang itu lalu dia masuk ke dalam proses tadi itu, pemurnian. Dengan cara apa? Kita sudah bilang tadi juga, dengan cara dibakar. Untuk mendapatkan emas yang murni, dia harus dibakar, masuk ke peleburan, masuk ke proses tertentu, entah apa bahasa metalurginya, yang kemudian dia dibakar, dipanaskan sekian derajat, tidak hanya sekali, berkali-kali, sampai mendapat kadar emas yang dikehendaki. Makanya kan kita tahu emas ada macam-macam karatnya itu. Semakin murni emas itu, maka akan dia semakin mengikuti proses berkali-kali. Begitu juga cara Tuhan memurnikan saya dan saudara. Tidak ada cara lain selain kita masuk dalam proses yang disebut ujian. Nah, yang saya tahu tidak ada orang atau banyak orang yang tidak suka melalui proses ini. Kita kan hidup di zaman instan. Segala sesuatu dibikin gampang. Makanan instan. Ya. Semua dibuat gampang. Pokoknya gampang. Zaman sekarang banyak orang yang tidak mau repot-repot. Dibuat gampang. Memang untuk hal-hal tertentu bisa. Kemajuan teknologi dalam berbagai lini kehidupan kita memungkinkan hal-hal yang dulunya rumit dan panjang sekarang bisa dipangkas waktunya dan bisa dibuat lebih singkat. Bisa. Tetapi dalam satu ini, dalam proses ini tidak bisa. Tidak bisa direkayasa. Kita harus masuk di dalamnya, mengikuti proses yang diberikan oleh Tuhan dengan caranya,
merelakan diri kita dari sana, baru kita bisa keluar sebagai emas yang murni. Kita tidak bisa menghindari itu. Nah, persoalannya banyak orang tidak mau begitu. Kalau ditanya misalnya, saudara mau setia kepada Tuhan? Ya, tidak ada yang bilang tidak setia, pasti semuanya setia. Tapi kita tahu bahwa untuk setia kepada Tuhan, memiliki iman yang murni, harus proses itu. Jadi yang pertama, yang kata kuncinya di sini adalah kita harus mau diuji oleh Tuhan. Kerelaan itu penting sekali. Sebab makanya ada kaitan dengan yang tadi itu. Kalau betul-betul fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada sesuatu yang Tuhan bisa berikan, maka ketika Tuhan bawa saya dan saudara dalam sebuah proses pemurnian yang disebut ujian, mungkin dengan cara seperti yang emas itu, dibakar, dibanting-banting, dileburkan sehingga tidak berbentuk lagi. Bongkahan emas tadi yang waktu ditambang itu, ketika bentuk bongkahan masuk ke dalam mesin peleburan, mesin pengolahan, dia akan dibakar lalu menjadi cair. Sudah tidak berbentuk lagi karena dibakar dengan panas yang sangat tinggi. Kalau Tuhan bawa kita dalam proses seperti itu, sebetulnya kalau kita tadi itu tertuju hanya kepada Tuhan, kita tidak akan protes. Mengapa? Karena kita protes kepada cara Tuhan membentuk kita. Oh, kok seperti ini ya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemurnian itu bukan hasil daripada doa, tetapi hasil kita merelakan diri kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Memang yang namanya ujian, namanya proses itu pasti tidak menyenangkan, tidak ada. Saya jamin bahwa anak-anak yang sekolah itu ketika mau ujian itu pasti tegang semua. Kalau bisa ujian dihindari. Kalau bisa langsung lulus saja. Tapi kan tidak bisa. Kita kan tidak bisa mengukur sekemampuan kita kalau tidak melalui ujian itu. Dari mana kita tahu kita sudah mampu di level itu kalau tidak ada ujian? Dari mana kita tahu bahwa iman kita betul-betul tertuju kepada Tuhan, bukan yang lain, kalau tidak karena proses itu. Maka dalam hal ini yang sangat dibutuhkan adalah kerelaan kita. Kerelaan saya dan saudara untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan tanpa mengeluh. Mudah sekali Bapak Ibu Saudara kita mengeluh kepada Tuhan. Ketika mengalami masa-masa yang sulit, hal-hal yang susah, doa yang belum dijawab oleh Tuhan atau jawabnya lain lagi. Kita minta A, Tuhan kasih B. Rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa untuk kebahagiaan, untuk masa depan kita, ternyata harus berubah karena satu dan lain hal yang berbeda dengan keinginan kita. Untuk berkata apa yang Tuhan buat adalah baik, itu tidak segampang diucapkan. Sudah tahu bahwa ayat itu muncul dalam kitab Ayub. Terpujilah nama Tuhan, apa yang Tuhan buat adalah baik. Ketika Ayub berkata seperti itu, dia bukan sedang mendapat promosi kenaikan jabatan. Dia bukan sedang menghitung laba dalam tahun ini. Ternyata target yang kita targetkan mencapai lebih dari 2 kali. Tidak. Dalam kondisi kehilangan. Kehilangan anak-anaknya, matinya juga tragis itu. Kehilangan harta bendanya, seluruh perusahaannya, perusahaan pertaniannya, perusahaan peternakannya, ludes dalam waktu 1-2 hari. Dalam waktu 3 hari dia kehilangan semuanya. Orang yang sangat kaya, dihormati, kehilangan semua itu. Dia tidak hanya kehilangan hartanya, tidak hanya kehilangan anaknya, kehilangan kehormatannya juga. Jadi ketika Ayub berkata dengan kalimat yang saya kutip tadi, dia bukan sedang dalam posisi puncak, sedang mendapat segala-galanya yang dia harapkan dan dia doakan dari Tuhan. Bukan, tapi justru dalam kehilangan segala-galanya. Dan karena dia, meskipun Alkitab tidak tulis begitu, tapi saya yakin dia hanya berfokus kepada Tuhan. Maka dia tidak meninggalkan Tuhan. Istrinya bahkan sudah bilang, toh, masih kau setia kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya luar biasa itu. Sudah disuruh kutuk Allahmu dan kamu mati juga. Waduh, gimana itu ya? Tapi kan dia enggak.
tidak terpancing. Padahal dia dalam kondisi yang sangat mungkin untuk mengutuki Tuhan dan bunuh diri. Orang dalam waktu beberapa hari kehilangan segala-galanya, itu stresnya luar biasa itu. Kakaknya stres apa itu? Pokoknya itu stresnya luar biasa itu. Dan secara umum, makanya istrinya mengatakan sesuatu yang biasa terjadi. Orang dalam kondisi seperti itu, ngapain percaya kepada Tuhan? Ngapain juga hidup? Menanggung malu. Pasti akan dibicarakan orang, akan diomongin orang. Tapi dia tidak begitu. Dia katakan terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian Tuhan. Renungan pada pagi hari saya simpulkan dalam 2 kalimat. Yang pertama, bagi kita, saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang murni bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Lalu yang kedua, untuk memiliki iman yang murni, yang diminta Tuhan tadi, yang keharusan tadi itu, yang bukan pilihan itu. Maka kita harus merelakan diri kita serela-relanya. Yang saya tahu kalau bukan pilihan, ya harus merelakan diri. Serela-relanya untuk dibentuk oleh Tuhan melalui proses pemurnian. Tapi saudara tidak usah takut. Dia berjanji kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam lembah kekelaman, aku menyertai kamu. Jadi kalau Tuhan bawa saya dan saudara dalam kondisi seperti itu, kita tidak sendirian, dia akan menyertai saya dan saudara, menyertai kita sampai kita keluar dengan iman yang seperti Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai umat seperti yang Tuhan kehendaki. Memiliki iman yang murni. Iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang Tuhan punya. Dan bukan kepada apa yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Kami tahu untuk hal-hal itu sudah pasti kami akan diberikan oleh Tuhan. Tanggung jawab kami adalah menjaga kehidupan kami untuk tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Tanggung jawab kami adalah kami harus hidup seperti yang Tuhan mau. Menyerahkan diri kami untuk diproses, untuk dibentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Kami sadar Tuhan kami manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sebab itu kami mohon kepada Tuhan, mampukan kami. Tambahkanlah kekuatan kami supaya kami mampu. Ketika Tuhan bawa kami dalam kondisi untuk meningkatkan level iman kami, maka kami kuat dan kami mampu. Kami tidak melihat kepada situasi dan kondisi sekitar kami. Bahkan kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Sehingga kami mampu keluar sebagai pemenang. Meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dia boleh tumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, untuk ibadah seksi-seksi, ibadah tatap muka atau ibadah offline seksi-seksi, sudah sebagaimana yang disampaikan dalam warta jemaat, sudah dapat dimulai dalam pekan ini, mulai tanggal 15. Untuk ibadah seksi pria, ibadah seksi wanita, ibadah seksi PRBK, setelah sekian lama libur itu, sejak pandemi tidak ada kegiatan kecuali mungkin ada yang online-nya. Tapi mulai minggu ini, mulai hari Senin besok dan seterusnya, ibadah-ibadah itu sudah bisa dilakukan. Tentu dengan menjaga betul-betul protokol kesehatan. Protokol kesehatan gereja kita sudah dimuat setiap minggu ada di warta jemaat. Jadi agar ini jadi perhatian dari pengurus seksi, untuk ibadah offline atau ibadah tatap muka diadakan dengan menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dalam pekan ini kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Yang pertama Bapak Bun, Ko Bun dipanggil Tuhan, suami dari Ibu Susi, ya, dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin dan sudah dikremasikan hari Sabtu kemarin. Ya, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Ibu Susi dan anak-anak, tetap kuat
Dan sekarang jenazah berada di Temanggung. Nanti sekitar jam 11 ada upacara penguburan di sana, dilayani oleh gereja kita. Kita terus berdoa agar Ibu Reni diberikan kekuatan oleh Tuhan, ya, dalam kehidupannya, juga seluruh keluarga besar dihibur oleh Tuhan. Dan berkaitan dengan hal ini mungkin saya perlu sampaikan satu hal mengenai kronologinya, karena di luar sana ada kisah-kisah yang lain yang saya dengar, ya. Ada yang bilang begini, oh Pak Joko itu ditemukan Pak Ferry itu karena pagi-pagi janjian mau sepedaan bersama. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, Pak Joko itu jatuh karena bersepeda berdua dengan Pak Ferry. Wah, saya kagum juga ya, cerita kalau sudah di luar tuh bisa berkembangnya sedemikian rupa, ya. Makanya entah ini berguna apa tidak, tapi saya pikir saya luruskan begitu, ya, biar kita dapat info yang sama dari sumber yang sama begitu. Cerita benarnya begini, hari Jumat kemarin pagi-pagi saya itu bersepeda sendirian. Jadi saya sepedaan sendirian, bukan dengan Pak Joko. Sepeda sendirian, saya pulang itu kira-kira jam 6:15 atau 6:30 antara itulah. Lalu saya mampir ke rumah Pak Joko. Tujuan saya mampir adalah mau tanya, Pak Joko hari ini tuh hari Jumat itu mau ngantor enggak? Kalau Pak Joko mau ngantor, nanti bareng saya tak boncengin di motor, begitu maksudnya. Jadi tujuan saya mampir begitu, karena hari Rabu kemarin itu Pak Joko tidak ngantor, karena badannya lemes begitu. Maka saya mau ajak dia, bareng saya berangkat rame-rame. Karena kalau Pak Joko kan pasti sudah tahu, kalau ngantor itu kantornya jam 8, jam 7 sudah datang itu. Jadi kalau saya tidak mampir, khawatir saya sudah berangkat duluan kalau mau ngantor. Maka saya mampir ke rumahnya. Nah, ketika saya mampir ke situ, ya sebagaimana saudara ketahui, Pak Joko sudah terduduk di halaman di dekat tangga terasnya. Dugaan awal saya beliau jatuh, dugaan awal. Karena posisinya duduk, ya mungkin saudara lihat ada foto-foto itu. Tapi setelah saya perhatikan, perhatikan, kelihatannya beliau tidak jatuh. Karena duduknya itu dalam tanda petik ya rapi. Sepatunya itu tetap dikenakan, dan di kiri kanan beliau itu kan ada barang-barang. Mestinya kalau orang itu jatuh, itu barangnya berantakan itu. Mesti ada yang kesenggol itu. Tapi itu tidak ada satupun. Barang-barang ada di sekitarnya itu, di posisi dia tertidur itu, terlentang itu rapi semuanya. Tidak ada bekas, karena tidak ada bekas orang itu kayak berontak begitu. Ya mesti orang kalau jatuh kan tidak mungkin jatuhnya rapi begitu. Ya, dia kan jatuhnya pasti kan tidak rapi. Tapi itu rapi. Jadi menurut saya itu tidak, dan setahu saya tidak ada bekas pukulan, ya. Ya memang mungkin beliau pagi-pagi itu, karena menurut kesaksian warga, jam 4:30 kurang lebih, Pak Joko itu masih di depan beraktivitas, kayak olahraga begitu. Nah, cuma kan biasanya Pak Joko memang biasa begitu, beraktivitas pagi gitu. Jadi dianggap biasa itu. Ya, itu kesian warga. Dan saya menemukan beliau itu sudah 6:30 kira-kira. Kondisi seperti itu, lalu saya panggil Ibu Delima, lalu warga datang, ditolong karena pagarnya dikunci, pintu depannya dibuka. Pagar terkunci dari dalam, lalu ada anak muda depan rumah, suruh lompat pagar, carikan kunci, baru bisa dibuka. Saya telepon ambulans. Tidak berapa lama ambulans datang dan dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika Pak Joko kami temukan begitu dalam tanda petik, ya, kelihatannya memang beliau sudah dipanggil Tuhan. Mungkin sekitar jam 5 lah kira-kira. Kalau cerita tetangga itu benar jamnya 4:30, Pak Joko masih beraktivitas. Mungkin jam 5. Mungkin beliau lemas begitu, lalu ya terlentang ke belakang. Ya kita berdoa biar Bu Reni diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, saya sebagai tetangganya, sebagai rekan kerjanya, sebagai temannya, sangat kehilangan. Saya percaya kita juga semua kehilangan. Ya, kita berdoa biar keluarga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu saja untuk pengumumannya. Lalu saya akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang
baru pertama kali hadir, kalau ada dalam ibadah yang kedua ini bisa bangkit berdiri. Nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang kira-kira baru pertama kali hadir? Atau mungkin sudah pernah datang minggu-minggu yang lalu tapi belum pernah kami sambut, boleh? Ada ya? Iya. Yang berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sepekan lalu berhari ulang tahun dari tanggal 8 sampai tanggal 14 ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kalau tadi pagi sudah ada yang datang, kalau dalam ibadah raya kedua ini ada yang hadir, bisa bangkit berdiri. Nanti akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada? Ini? Tidak ada. Ada lagi? Ya. Ya. Ya, mari Bapak Saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Kiranya pertolongan Tuhan jadi bahagian kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan yang sudah lewat. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak menolong dalam kehidupan mereka. Sepanjang tahun yang sudah mereka lewati, tentu ada banyak cerita, ada banyak kisah di mana penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian kehidupan mereka. Sebab itu Bapa di dalam surga, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong, Tuhan melawat kehidupan mereka. Dan kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan setahun yang sudah lewat, itu membuktikan mereka adalah Tuhan. Dan sekaligus menguatkan iman mereka untuk terus bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong mereka dalam setahun yang lewat. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewamu dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan sudah janjikan kepadamu. Hiduplah sesuai dengan kasih karunia Tuhan, lakukan firman, jauhkan apa yang Tuhan larang, maka engkau akan menikmati semua janji berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Pak Lukas. Ya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini bisa beribadah. Itu semata-mata oleh karena anugerah, kasih dan kemurahan daripada Tuhan yang bisa kami terima pada saat ini. Karena itu biarlah kami akan mempergunakan kesempatan, waktu dan peluang yang baik ini agar kami bisa memuliakan nama daripada Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini pun kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu pada saat ini untuk bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Juga untuk perpuluhan yang diberikan kepada Engkau. Ini semua karena begitu luar biasa anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Karena mereka tahu bahwa semua itu adalah berkat-berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Sehingga memungkinkan mereka bisa mengembalikan baik itu perpuluhan maupun persembahan-persembahan ke rumah-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menguduskan persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan kami percaya
Kalau kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit? Kiranya Tuhan akan melawat mereka. Engkau nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kuasa dan kasih-Mu itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Sehingga mereka akan bisa bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Engkau bukan hanya Allah yang sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Allah yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena hari ini kami akan mempersembahkan segala doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersandar padamu, sungai di gurun Kau adakan. Tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatan